Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita membahas tentang materi TKA SMA yang bisa juga dipakai untuk SD dan SMP. Kali ini dalam materi basic, materi bilangan tentang pecahan part 1. Jadi ini materi untuk khusus, memang belum tahu tentang pecahan, namun ada juga bagian yang bisa diikuti oleh yang sudah tahu sedikit tentang pecahan. Kita mulai dari pengertian ya. Pecahan. Pecahan adalah bentuk bilangan menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan atau pembagian suatu benda atau angka ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu ada namanya pembilang dan penyebut. Pembilang atau numerator ada bilangan yang ada di atas garis pecahan. Kemudian penyebut atau denominator adalah bilangan yang ada di bawah garis pecahan. Jadi ini adalah pengertian dasar ya tentang pecahan. Ya, contohnya ini misalnya 1/2. 1/2 itu yang atasnya adalah pembilang, yang di bawahnya adalah penyebut. Pembilang, penyebut ya. Selanjutnya, secara umum pecahan ditulis sebagai A per B. Jadi A bagi B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Sudah tadi ya, ini pembilang, ini penyebut. Pembilang menunjukkan banyaknya bagian yang ambil, sedangkan penyebut menunjukkan total bagi yang ada. Misalnya bagian diambil 1 di antara 2 bagian. Ini maksudnya 1 diambil di antara 2 bagian. Kalau misalnya 5/7 berarti 5 bagian diambil dari 7 yang ada, atau total bagian yang ada. Kemudian jenis-jenis pecahan. Pecahan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan nilai pembilang dan penyebutnya. Yang pertama adalah pecahan biasa, yaitu jika nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Itu pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2/5, 7/11, dan 9/15. Nah, dengan pembilangan lebih kecil dari penyebutnya, itu A lebih kecil daripada B. Lihat, 1 itu lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil 5, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Contohnya misalnya 2/3, min 5, 3/7, 3/5, dan 8, 2/7. Pecahan tidak biasa. Nah, pecahan tidak biasa ini adalah pecahan di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Contohnya adalah 3/2, 11/5, 21/11, 19/15. Jadi sini ada bilangan bulat. Bisa diambil sebuah bilangan bulat. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Nah, ini pecahan senilai. Pecahan yang nilainya sama meskipun bentuknya berbeda. Contohnya 1/2 itu sama dengan 2/4, nilainya juga 1/2, 5/10 juga nilainya 1/2, 7/14 juga nilainya 1/2. Kenapa sama? Kalau kita bagi 2 yang pertama ini, kemudian bagi 2 yang di bawah, hasilnya adalah 1/2. Seperti ini, kalau kita bagi 5 di sini, kita bagi 5 di sini, hasilnya 2. 10 bagi 5 adalah 2. 7 bagi 7 hasilnya 1. 14 bagi 7 hasilnya 2. Jadi sama-sama nilainya 1/2 meskipun bentuknya berbeda. 5/2. Nah, ini kalau 5/2, ini tadi ya, kalau kita tulis 5/2 senilai 4/2 tambah 1/2, berarti 2 ditambah 1/2 itu senilai dengan 2/2. Ya, jadi pecahan campurannya senilai dengan pecahan biasanya 5/2, senilainya sama dengan 2/2. Kemudian mengubah bentuk pecahan. Nah, itu yang mengubah 1/2 adalah sama dengan 0,5. Kemudian 0,5 kalau dikali 100 itu dipresentasikan bisa ditulis 50%. Ya.
Dari mana ini 1/2 dapat 0,5? Bisa kita lihat ya, bagi yang belum tahu pembagiannya. Arti 1 kita bagi dengan 2. Karena 1 bagi 2 ini tidak bisa, maka kita pakai di sini desimal 0, berarti di sini menjadi 10. Jadi itu caranya ya pembagiannya. Kalau 0, maka di satunya tambah 10. Berapa kali 2 yang mendekati atau sama dengan 10? Kebetulan adalah 5 ya. 5 kali 2 10. Maka kita tulis 10. 10 kurang 10 adalah 0. Berarti 1/2 itu sama dengan 0,5. Selanjutnya kita coba lagi. 1/2 itu sama dengan 50%. Jadi nilainya sama ya. Bentuknya 1/2, tapi kalau bentuk persentase adalah 50%. Selanjutnya 3/4 adalah 0,75. Berarti 0,75 kali 100 itu ada sama dengan 75%. Jadi senilai 75%. Terdapat 0,75. Caranya sama di atas. Kita bagi 3 dibagi 4. Karena 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita ambil seperti tadi, kasih 0,5, maka di sini menjadi 30. Berapa bilangan yang dikali 4 yang hampir 30 atau bisa sama? Ternyata kalau kita lihat, jika bermanfaat mohon di-share ya. 7 kali 4 28. Kita ambil 8 kali 4 32 melebihi, maka yang paling pas di sini adalah 7. Jadi 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian kita kurang, hasilnya sama dengan 2. Kemudian 2 ini bertambah lagi 0 di belakang setelah menjadi desimal di sini ya. Maka angka yang bisa atau cocok dikalikan yang menghasilkan 20 adalah 5. Jadi 5 kali 4 20. Berarti sama dengan di atas ya. Jadi 20 kurang 20 hasilnya adalah 0. Maka hasilnya ya 3/4 itu adalah 0,75. Sehingga di sini bisa dikatakan 3/4 itu kalau persentase sama dengan 75%. Selanjutnya adalah operasi pada pecahan. Penjumlahan. Nah, penjumlahan ini misalnya 1/2 ditambah 2/3. Kita tempuh 2 cara. Yang pertama adalah mencari atau samakan penyebut terlebih dahulu dengan cara KPK atau mencari KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Prosesnya bagaimana? Kita lihat. 2 ditambah 2 adalah 4. Kemudian 4 ditambah 2 adalah 6. Selanjutnya untuk 3 ditambah 3 jelas 6. Maka di sini adalah yang sama adalah 6 kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan yang paling kecil yang sama adalah 6. Bisa juga berapa? 12. Tetapi itu bukan lagi terkecil karena ada 6 yang paling kecil. Jadi 6 yang sama. Sehingga bisa kita tulis pengen 1/2 tambah 2/3 itu sama dengan penyebutnya 6. Nah, kemudian untuk mencari bilangan di atasnya kita tinggal 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 1. Berarti di sini menjadi 3 dikali 1 ya. Selanjutnya 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2. Berarti di sini ya. Itu sama dengan 3 ditambah 4 ya. 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 4. Berarti sama dengan 7/6 atau dalam pecahan campuran menjadi 1/6. Dia pakai cara yang lain. 1/2 tambah 2/3. Kita tinggal mengalihkan saja 3 dengan 2, 2 dengan 3 supaya ini sama ya. Kita kalikan saja penyebutnya. 2 kali 3 yang sebelah 3 kali 2 supaya sama penyebutnya. 1/2 ditambah, jadi pengalinya di sini kali di sini kita kali 3/3 ya. Kan kali 1. Kemudian untuk mengubah menjadi penyebut yang sama kita kali 3/3. Di sini kita kali 2/2. Hasilnya adalah 3 ditambah 4/6 atau 7/6 atau sama dengan 1/6. Nah, sekarang 5/2 tambah 1 2/3. Nah, itu kita jumlahkan dulu bulatnya. 5 tambah 1.
Kemudian kita tambahkan pecahannya. 1/2 ditambah 1/3. Hasilnya adalah 6 ditambah 5/6. Tidak perlu saya prosesnya ini kita perlihatkan, karena dari sini bisa kita lihat ya prosesnya. Jadi kalau ini modelnya 1/2, ini juga penyebut 6, berarti 3 kali 1, 2 kali 1 jadi 5, jadi 5/6. 6 tambah 5/6 sama 6, 5/6. Selanjutnya adalah pengurangan. 1/2 kurang 2/3. Jadi sama caranya dengan penjumlahan ya. Cari KPK-nya 6, kemudian kita bagi 6 bagi 2 adalah 3, 3 kali 1 sama dengan 3. 6 bagi 3, kemudian kita kali 2, berarti 2 kali 2. Sehingga kita bisa mengurangkan 3 kurang 4 atau sama min 1/6. Begitu juga dengan cara yang lain, bahwa kita kalikan saja penyebutnya. 1/2, sini kita kali 3 kali 3, sini kita kali 2/2. Sama-sama 1/2 kali 1 kan tetap nilai 1/2 ya. Begitu juga 2/3 dikali 1 juga tetap nilainya. Di sini dapatkan 3 kurang 4/6 atau sama min 1/6. 4 3/2 dikurang 2/5. Berarti kita kumpulkan bilangan bulatnya dulu. 4 kurang 2 ditambah 3/2 kurang 1/5 menjadi 2, ditambah 3/2 kurang 1/5 menjadi 2, ditambah, kita ambil saja cara kali bilangannya ya, 25 52. Di sini kita kali 5/5, di sini 2/2. Hasilnya 15/10. 2 ditambah 15/10 kurang 2/10. Itu menjadi 2 ditambah 13/10. Kita ambil yang sama 10/10, kemudian ditambah dengan 3/10. Kita pisahkan ya. Hasilnya adalah 1, sehingga 2 tambah 1 ditambah 3/10, hasilnya adalah 3 ditambah 3/10 sama dengan 3/10. Jadi yang 10/10 diambil dari 13 tadi, jadi 10/10 adalah 1, sisanya adalah 3/10. Perkalian. Kalau perkalian adalah pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti di sini adalah 1 kali 2 per 2 kali 3 atau menjadi 2/6. Atau bisa dikecilkan menjadi 2/3 ya, 1/3 ya. Kemudian 5 per 1 kali 2, 3/2 berarti 15. 5 kali 3, 7 kali 2 berarti 15/14. 3/4 kali 3/2. Nah ini tidak bisa langsung 3 kali 3, 9, baru kita kali lagi 1 kali 1, kemudian 4 kali 2. Jadi pertama pecahan campuran ini jadikan dulu pecahan tidak biasa ya. Nah, jadi 4 kali 3 ditambah 1, kemudian 2 kali 3 atau 3 kali 2 ditambah 1. Jadi pecahan campuran ini menjadi pecahan tidak biasa. Jadi di sini 3 kali 4 tambah 1/4 kali 3 kali 2 tambah 1/2. Ini dulu dikali, kemudian ditambah yang di atasnya. Jadi 3 dikali 2, penyebutnya dulu, kemudian ditambah 1 juga. Hasilnya adalah 15. Jadi 3 kali 4 12 tambah 1 13. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian dibuat 3 kali 2 6 tambah 1 7. 13/4 dikali 7/2 atau menjadi 91/8. 91/8 itu bisa kita jadikan pecahan campuran lagi menjadi 11/3/8. 8 kali 11 88 tambah 3 91. Jadi pecahan campurannya adalah 11/3/8. Di sini pecahan tidak biasanya 91/8. Untuk pembagian, misalnya 2/3 dibagi 1/5, maka kita bagi 2/3 bagi 1/5 seperti ini. Kita menjadikan perkalian cara membalikan. Jadi caranya dibalik itu 3 kali 1 dengan 5 kali 2. Berarti di sini menjadi 2/3 kali 5/1. Jadi 1/5 dibalik menjadi 5/1. Atau bisa dikatakan di sini suku dalam kali suku dalam, suku luar kali suku luar. Hasilnya seperti ini. 2/3 kali 5/1 itu sama dengan 10/3. Dengan lain 1 dibagi 1/2. Nah, di sini 1 bagi 1/2 bisa ditulis 1/1.
Ini 1 dibentuk dalam menjadi pecahan 1 per 1 per 1/2. Sama suku dalam ke suku dalam, suku luar kali suku luar. Sehingga di sini bisa ditulis 1 per 1 kali 2 per 1 atau sama dengan 2. Membandingkan bentuk pecahan. Jika bentuknya sama, maka pecahan lebih besar jika pembilang banyak dan penyebutnya sama. Jadi kalau kita tulis 3 per 4 dengan lebih besar dari 2 per 4. Kemudian jika pembilangnya sama, pecahan lebih kecil menjadi lebih kecil jika pembilangnya sama dengan penyebutnya lebih besar. 1/3 itu lebih kecil daripada 1/2. 7 per 10 lebih besar daripada 7 per 15. Min 11 per 15 lebih besar daripada min 11 per 10. Nah, di sini di sini kelihatan bahwa ternyata bilangan yang lebih besar itu akan menjadi lebih kecil. Tapi di sini enggak. Di sini 15 bilangannya, sini 10, ternyata 15 ini lebih besar daripada 10. Kenapa? Penjelasannya adalah nilai min 11 min 11 per 15 lebih kecil di angka dari min 11 10. Pada bilangan negatif, angka lebih kecil itu menjadi lebih besar nilainya. Contohnya min 2 itu lebih besar daripada min 3. Maka pembagi yang besar itu dengan pembagi lebih kecil itu, maka hasilnya itu yang lebih kecil yang lebih menjadi lebih besar, sehingga min 11 per 15 lebih besar daripada min 11 per 10. Kan ini kalau dibagi lebih kecil daripada 11 per 10 ya. Berarti di sini berdasarkan ini min 2 saja lebih besar daripada min 3. Jadi itu patokannya. Jika penyebut dan pembilang berbeda. Nah, di sini cari KPK ya. Cari KPK-nya 1/2 dengan 3/5. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Berarti KPK-nya adalah 10. Jadi kalau kita tulis seperti ini, 1 kali 5 per 2 kali 5 adalah 5 per 10. Kemudian di sini 3 kali 2 per 2 ya, seperti tadi. Supaya jadi 10, di sini yang kali 2 ya. Kemudian 6 per 10. Jelas di sini bahwa 6 per 10 lebih besar daripada 5 per 10. Sehingga 3 per 5 itu lebih besar daripada 1/2. Nah, ada lagi cara yang lain, lebih singkat. Perkalian silang. Jadi 1/2 dengan 3/5 kita kali silang saja. 1 kali 5 dengan 2 kali 3. Ternyata 1 kali 5 adalah 5, dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka yang menjadi penentu di sini adalah pembilangnya ya, dengan mengalihkan penyebut dari yang dibandingkan. 2 kali 3 6. Maka di sini kelihatan bahwa 3/5 lebih besar daripada 1/2. Di sini kan 6 per lebih besar 5 jelas ya. Berarti 3/5. 3/5 itu lebih besar daripada 1/2. Jika pecahan campuran, maka ubah dulu menjadi pecahan biasa atau pecahan tidak biasa ya. Kemudian lakukan perkalian silang. Misalnya 2/2 dengan 3/5. Jadi kan ini 2/2 itu berarti 2 kali 2 ditambah 1/2. Berarti 1/2 sama 5/2. Selanjutnya adalah 3/5 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 3. Berarti 15 tambah 3 adalah 18. Nah, 5/2 dengan 18/5. Kita lihat 5/2 dengan 18/5 jelas ya. Di sini kita lihat perkaliannya 5 kali 5 25 dengan 2 kali 18. Nah, 36. Jadi sini 36 lebih besar daripada 25, berarti di sini 15/5 ya, atau 3/5 itu lebih besar daripada 2/2. Ini lebih singkat ya. Langsung kita kalikan silang. Akan kelihatan yang mana lebih besar. Yuk, langsung kita bisa bandingkan. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah ekspektasi untuk masa depan. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu.
Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.